Mari kita lihat bagaimana komunikasi fiber optik menghubungkan dunia. Foto ini sebuah foto komposit yang dibuat oleh NASA dari Stasiun Luar Angkasa Internasional. Foto ini memperlihatkan cahaya-cahaya dari semua kota besar di seluruh dunia. Di sini Anda dapat melihat di mana orang-orang tinggal dan bekerja di sekitar kita. Jika kita hamparkan foto tersebut dengan sebuah peta, seluruh kabel fiber optik bawah laut yang saat ini sedang beroperasi akan tampak. Anda dapat melihat bagaimana fiber optik menghubungkan semua pusat peradaban di seluruh bumi. Hari ini sebenarnya semua komunikasi merambat pada fiber optik. Foto ini yang diambil oleh AT&T pada pertengahan 1970 sebelum fiber benar-benar sering digunakan menunjukkan perbedaan bahwa single optical fiber bisa membawa sinyal komunikasi lebih banyak daripada kabel tembaga raksasa. Biayanya lebih sedikit, sinyalnya membawa lebih jauh, ribuan kali lebih jauh dan jumlah sinyal yang bisa dibawa oleh optical fiber hampir tanpa batas. Maka fiber menjadi pilihan nyata untuk komunikasi. Hari ini fiber digunakan di mana-mana di bidang telekomunikasi, untuk telepon, internet, bahkan wired fiber to the home, dan percaya atau tidak, wireless bukanlah tanpa kabel. Mereka terhubung dengan fiber. Fiber yang digunakan pada jaringan komputer dan pusat data yang menyimpan data yang diminta pada internet. TV kabel menggunakan fiber optik untuk video serta suara, dan perangkat internet menggunakan fiber untuk komunikasi mereka sendiri, tetapi untuk pengelolaan jaringan listrik mereka. Sistem keamanan menggunakan fiber untuk kamera pengawas, serta dalam gangguan penyensoran hiburan. Banyak sistem hiburan menggunakan fiber, Anda tidak akan percaya di mana mereka digunakan sehari-harinya. Jalan raya cerdas menggunakan fiber, militer menggunakan fiber, fiber ada di mana-mana. Telekomunikasi fiber menggantikan link radio tembaga. Dia menggunakan semua transmisi digital dan telah menggantikan seluruh link jarak jauh, semua link metropolitan dan perkotaan dan bahkan sekarang sedang digunakan untuk menghubungkan fiber to the home menggunakan passive optical networks di seluruh dunia. Semua fiber yang digunakan pada dasarnya menggunakan teknologi mutakhir yang sama. Foto ini memperlihatkan 3 kabel fiber optik digabungkan di luar pintu masuk menuju penggalian arkeologi kota tua Troy di Turki. Fiber digunakan dalam komunikasi nirkabel, untuk antena selular nirkabel, Local Area Network untuk Wi-Fi dan WiMAX, tautan bumi, The Earth Links untuk satelit, dan semua ini terhubung ke dalam jaringan seluruh dunia. Pada fiber antena telepon seluler Anda, terlihat seperti pada menara ini. Koneksi menuju menara dari sistem telepon dilakukan pada optical fiber, dan sekarang dengan banyaknya antena yang digunakan pada menara kabel koaksikal yang telah secara tradisional digunakan untuk mereka terlalu berat, jadi sekarang mereka menggunakan fiber sampai ke atas menara. Fiber bahkan digunakan untuk secara langsung menghubungkan rumah-rumah. Sekarang tidak ada teknologi yang membuatnya hemat biaya dan memungkinkan kecepatan gigabit langsung ke rumah. Jenis kecepatan yang dibutuhkan untuk pelayanan sistem video dan internet. TV kabel yang lebih canggih telah menggunakan campuran fiber koaksial. Di pertengahan tahun 90-an sistem ini sebenarnya bekerja dalam sinyal analog. Cukup mengubah sinyal analog telepon yang standar ke sinyal optikal dan bisa berkomunikasi melalui single mode optical fiber. Mereka membangun koaks secara berlebihan, biasanya dengan mengikatkan fiber ke aerial koaksial atau menariknya ke bawah tanah. Dengannya sangatlah mudah untuk memperluas fiber to the home pada sistem TV kabel menggunakan versi jaringan pasif optikal, mereka yang disebut OOR atau RF over glass. Jika Anda pernah melihat televisi layar lebar pada acara olahraga atau di kawasan kasino di Las Vegas atau ruang konser, televisi layar lebar tersebut biasanya terhubung ke optical fiber. Anda bisa melihat gambar pada televisi layar lebar di pojok kanan atas pada slide dengan juru kamera di depan kamera terhubung dengan fiber. Layarnya terhubung dengan fiber, sambil menunjukkan mobil sport melaju jalan di Long Beach di bawah yang bisa Anda lihat sebuah layar raksasa di pinggiran jalan Las Vegas juga terhubung dengan fiber. Kebanyakan sistem keamanan bergantung pada fiber karena kamera pengawasan seringkali jauh dari titik pengawasan. Jadi TV sirkuit tertutup dan sensor gangguan terhubung dengan optical fiber. Untuk kamera itu yang Anda lihat di atap atau langit-langit sebuah bank pada tiang lampu sekitar kota dan di terowongan.
Salah satu penggunaan fiber optik yang menarik adalah kembali pada tahun 1986 ketika Dr. Ballard di Woods Hole Oceanographic meningkatkan Jason, sebuah kendaraan uji coba jarak jauh mereka dengan fiber optik. Jadi daripada hanya bisa menyelam beberapa ribu kaki di bawah air, dia bisa menyelam sampai di bawah ribuan kaki untuk mengambil gambar bangkai kapal Titanic. Woods Hole baru saja membuat ekspedisi lain ke bangkai kapal Titanic pada Oktober tahun 2010 menggunakan kamera yang lebih canggih untuk mengambil gambar 3 dimensi wilayah sekitar bangkai Titanic. Local Area Network menggunakan fiber juga untuk menjadi backbones jaringan wilayah lokal, karena backbones tersebut bisa menjalankan 10 gigabit per detik. Terkadang fiber digunakan sampai ke desktop dan untuk menghubungkan titik akses wireless dalam kebanyakan jaringan. Sekarang mereka terlihat seperti bermigrasi menuju titik akses nirkabel fiber backbones dan sangat sedikit koneksi direct cable menuju desktop karena pengguna menginginkan mobilitas. Mereka menginginkan Wi-Fi mereka terhubung ke laptop untuk bekerja di mana saja di dalam sebuah bangunan atau di kampus. Pusat data atau data center adalah di mana semua data disimpan. Untuk website, internet, email, dan lain-lain. Internet sangatlah cepat, tentunya itu semua pada fiber dan banyak sekali data yang ditransfer. Pusat data ini membutuhkan koneksi kabel tercepat yang bisa Anda bayangkan. Fiber adalah metode yang paling hemat untuk menghubungkan server ke penyimpanan dan pusat data. Keuntungan yang besar adalah pengguna fiber hanya menggunakan 20% daya sebesar kategori Linksys, Cat-SIG kabel, jadi pusat data kabel dengan fiber menggunakan daya yang lebih sedikit dan membutuhkan lebih sedikit air conditioning yang membuat mereka lebih murah. Fiber digunakan di banyak penerapan industri, juga karena fiber adalah kaca seluruhnya. Mereka kebal akan kebisingan dan pengaruh listrik, mereka juga lebih lentur dari tembaga dan bisa menahan suhu tinggi. Jadi penerapan seperti robot pengelas, di sini mengelas chassis sebuah mobil, bisa menggunakan fiber sampai ke lengan, sampai ke ujung pengelas untuk memonitor dan menyediakan data untuk sistem. Fiber bahkan diusulkan untuk jajaran interkoneksi pada komputer kecepatan tinggi. Tidak hanya superkomputer tetapi kebanyakan komputer seperti server dan PC berkecepatan tinggi. Kabel tembaga menggunakan terlalu banyak daya ketika dia harus cepat mengirimkan sinyal. Fiber lebih cepat dan menggunakan konsumsi daya yang lebih rendah. Intel adalah salah satu perusahaan yang mempromosikan penggunaan perangkat listrik seperti ini. Ia telah menggunakan fiber untuk waktu yang lama, bertahun-tahun lalu. Mereka membutuhkan banyak telekomunikasi dalam jaringan mereka dan mereka juga memonitor jaringan mereka dan mengendalikan distribusi daya pada sistem baru yang kita sebut smart grid. Yang menjadi lebih canggih membutuhkan fiber dari seluruh stasiun kembali ke fasilitas monitoring pusat. Hari ini fiber sering dijalankan di dalam konduktor listrik menggunakan sistem yang disebut Optical Power Ground Wire, OPGW. Fiber berada di dalam tabung besi dan konduktor of high voltage line. Alternative Fusion Energy Systems juga membutuhkan fiber, dan tata surya sebagai contoh membutuhkan kendali yang tepat untuk mengelola operasi dan distribusi daya. Sistem ini biasanya terhubung dengan fiber karena mereka berada di area geografis yang sangat besar. Ada stasiun pembangkit tenaga surya di Gurun Mojave seperti yang digambar di bawah yang memiliki optical fiber sepanjang 750 mil menghubungkan semua reflektor dan generator. Ada penerapan optical fiber lain untuk pengelolaan pemanasan bangunan dan air conditioning juga keamanan kendali lalu lintas dengan smart highways, bahkan jaringan otomotif 10 juta mobil yang sistemnya dikendalikan oleh microprocessors dan berbicara satu sama lainnya melalui optical fiber. Di dalam mobil fiber juga digunakan untuk lampu, untuk rambu, untuk tempat seperti kolam renang dan sensor, khususnya seperti untuk tegangan tinggi dan saat ini untuk memonitor bahan kimia dan penggunaannya di lingkungan berbahaya. Bahkan ada penerapan fiber optics yang lebih menarik. Anda bisa mendapatkan perumahan di bawah air untuk kamera yang menggunakan switch fiber optik untuk mengendalikan pembuangan sampah dan menenggelamkannya. Desain karya seni menggunakan fiber untuk dampak visualnya yang menarik digunakan untuk pencahayaan. Tapi mungkin yang paling tidak biasa adalah Anda bisa membeli Rolls-Royce Anda sendiri dengan langit-langit yang berbintang-bintang yang menggunakan fiber optik.